Perkenalkan, nama saya Stanley Christopher Batara dengan NIM 4 kali 343. Saya akan menceritakan isi buku yang berjudul Terelie Pulang. Jadi isi buku dari buku Terelie ini menceritakan bahwa Bujang yang awalnya hanya seorang belajar dan tidak izinkan menjadi tukang pukul di keluarga, akhirnya minta izin kepada Tauke besar untuk mengikuti latihan bela diri. Dari Tauke besar menantangnya melalui ritual amok. Jika Bujang bisa bertahan berdiri selama 15 menit, saat dikeroyok banyak tukang pukul yang boleh menjadi tukang pukul. Namun tepat sebelum waktu habis, Basir berhasil menjatuhkan sehingga Bujang harus kembali melanjut sekolah. Bujang belajar dengan giat hingga bisa mengajar ketinggalan dan diterima Universitas Ibu Kota. Sejak itu Tauke besar mengizinkannya berlatih bela diri bersama Kopong. Setelah Kopong tidak sanggup mengajar lagi, Bujang diajari ilmu ninja dan penggunaan samurai oleh guru Bushi dari Jepang. Namun pelajaran terhenti karena guru Bushi mendengarkan kabar kematian anaknya. Kemudian Bujang dilatih menjadi penembak jitu oleh Salonga dari Filipina. Meskipun sering dimaki, Bujang akhirnya bisa mengalahkan gurunya dari lulus latihan tersebut. Saat berada di semester akhir, Bujang menyelesaikan skripsi dan lulus menjadi sarjana. Namun pesta kelulusan terhenti. Ia mendapatkan kabar bahwa ibunya meninggal dunia. Bujang sangat terpukul dan mengakhiri diri selama hampir sebulan. Tauke besar menawarinya untuk melanjut latihan bersama guru Bushi di Jepang selama 6 bulan lalu melanjutkan kuliah S2 di Amerika. Di Jepang, Bujang bertemu dengan Yuki dan Kiko, cucu guru Bushi yang kelak menjadi partner kerjanya. Setelah 3 tahun di Amerika, Bujang mendapatkan gelar master di 2 bidang dan pulang ke ibu kota dengan sambutan meriah. Namun kebahagiaan itu kembali terganggu karena ia mendapat kabar kematian ayahnya, Samad. Sekali lagi Bujang terpukul dan mengurung diri hingga beberapa minggu. Seiring waktu, Bujang menjadi tukang jagal nomor 1 penyelesaian konflik di tingkat atas di keluarga Tong. Seiring pergian antara kota dan negara untuk memperbesar pengaruh kelompoknya, suatu hari saat sedang menghadiri seminar di luar negeri, ia mendapatkan telepon dari Paures yang meminta segera pulang karena menghadiri seminar di luar negeri. Ia mendapat telepon mencurigakan di markas. Ternyata itu adalah jebakan Basir yang telah berkhianat merekrut anggota baru tanpa izin dan mengepung markas. Namun Bujang, Paures dan Tauke besar sedang sakit berhasil melarikan diri melalui lorong darurat. Namun Tauke besar tidak selamat. Mereka berlindung di rumah Tuan Nino yang kemudian memberikan nasihat mengungkap asal-usul keluarga Bujang. Bujang akhirnya mengetahui bahwa ayahnya dulu adalah tangan kanan Tauke besar dalam bisnis shadow ekonomi dan berjanji memberikan anak laki-lakinya kepada keluarga Tong. Ia juga mewarisi kalian sebagai jagal dari ayah dan kakeknya. Setelah pulih, Bujang bersama timnya Yuki, Kiko, dan White menyerang kembali markas dikuasai Basir. Pertarungan berlangsung sengit dan mereka terdesak hingga Basir menantang Bujang untuk duel. Basir kuat karena latihan di gurun Arab, hampir mengalahkan Bujang. Namun Bujang menggunakan jurus rahasia dari guru Bushi ditambah bantuan Salonga dan pasukan dari bawah. Basir akhirnya berhasil diringkus dan Bujang kembali menguasai keluarga Tong. Sekian dari review isi buku cerita saya. Terima kasih. Jadi saya akan memberikan bagian spesifik yang berkesan kepada ringkasan
Terelie pulang dari halaman 50 sampai 150. Yang pertama, momen menjadi tukang pukul. Bujang berhasil membuktikan diri melalui ujian berat, bertahan melawan banyak orang hingga detik terakhir, dan akhirnya diizinkan belajar bela diri serta ilmu mematikan dari guru terbaik, ninja Jepang dan penembak jitu Filipina. Kehilangan yang mendalam. Meskipun sukses menjadi sarjana dan master, Bujang harus menelan pil pahit saat ibunda dan ayahnya meninggal dunia satu persatu. Membuatnya sangat terpukul, namun justru menguatkan mentalnya. Saya juga akan memberikan pesan dan pelajaran yang dapat setelah menyelesaikan seluruh isi buku dari 51 sampai 150. Yang pertama, kesuksesan yang tidak dapat secara instan. Bujang harus melalui latihan fisik dan mental yang sangat besar, dimaki dan gagal berkali-kali sebelum akhirnya menjadi ahli dalam bela diri dan menembak. Ini mengajarkan bahwa untuk menjadi ahli di bidang apapun kita butuh proses kesabaran dan kerja keras yang tidak kenal lelah. Yang kedua, kehilangan adalah bagian pendewasaan. Meskipun Bujang sukses secara pendidikan dan karir, ia harus kehilangan ibunda dan ayahnya. Hal ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu bersama orang tua selagi mereka masih ada, serta menguatkan mental bahwa kita bisa berdiri sendiri dan tegar menghadapi kenyataan hidup. Jadi kesimpulan yang saya pribadi, keseluruhan isi buku Pulang karya Terelie bukan sekedar cerita tentang kerasan atau dunia persilatan, melainkan sebuah kisah mendalam tentang perjalanan hidup, pembentukan karakter, pencarian jati diri. Jadi menyimpulkan, mengajarkan bahwa takdir bisa kita bentuk melalui kerja keras dan ketekunan. Namun kita juga harus siap menerima kenyataan pahit seperti kehilangan orang tua tersayang sebagai bagian dari proses pendewasaan. Bujang mengajarkan bahwa menjadi kuat bukan berarti harus sombong, melainkan harus tetap rendah hati, setia kawan, menghargai ilmu yang didapat. Selain itu, novel ini menegaskan pentingnya loyalitas dan integritas. Kita belajar bahwa kepercayaan itu mahal dan mudah hilang karena pengkhianatan, hingga kita harus bijak dalam menilai orang di sekitar kita. Pada akhirnya, buku ini memberikan pesan kuat bahwa apapun latar belakang atau jalanan hidup yang kita pilih, yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan dan tanggung jawab prinsip yang teguh dan hati yang tetap baik. La Habana, al